Oke, selamat pagi semuanya. Di sini sudah ada siapa aja ya? Ada Fadil, ada Raihan, Eza, Anggara, Dias, Faisal, Fatika, Renaldi, dan Reza. Oke, terima kasih sudah bergabung. Selamat datang kembali di mata kuliah Tenaga Digital. Ini pertemuan kita yang ke-10, yaitu bahasan kita hari ini adalah rangkaian kombinasional yang siap pakai. Jadi sebenarnya lanjutan dari pertemuan yang 8. Pertemuan 8 kita membahas rangkaian kombinasional kan, bagaimana caranya kita melakukan sintesa rangkaian dari diberikan sebuah fungsi logika dan kemudian kita bikin rangkaiannya. Dan juga kita bahas tentang kebalikannya, diberikan sebuah rangkaian digital, kita diminta untuk menentukan ini fungsi logikanya apa. Jadi ada sintesis dan ada analisis. Nah, di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan bahas rangkaian kombinasional itu, yaitu kita akan membahas rangkaian kombinasional yang siap pakai. Jadi memang sudah dijual oleh pabrikan untuk suatu keperluan tertentu. Nah, materinya sebenarnya sama seperti yang pertemuan 8 itu. Jadi kita langsung saja masuk ke yang ini. Oke, salah satu rangkaian kombinasional siap pakai yang akan dibahas di hari ini itu adalah half adder, yaitu untuk melakukan penjumlahan. Kemudian kita kembangkan menjadi full adder, baru kemudian kita bahas tentang decoder, encoder, multiplexer, dan demultiplexer. Oke, nah akan kita bahas dulu yang half adder. Nah, half adder itu adalah sebuah rangkaian yang sudah didesain dan sudah dikemas oleh pabrik untuk melakukan suatu fungsi khusus, yaitu penjumlahan. Dari namanya sudah kelihatan ya, adder berarti penjumlahan. Nah, hanya saja di sini dia hanya bisa menjumlahkan dua buah bit, A dan B. Nah, kalau misalnya A-nya 0, B-nya 0, berarti A tambah B, 0 tambah 0 adalah 0. Ini adalah sum-nya atau penjumlahannya, hasil penjumlahannya. Kalau 0 tambah 1, berarti 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, jadi 0 dia. Karena nanti ada kelebihannya, yaitu menjadi 1. Nah, kelebihan ini disebut sebagai carry. Jadi kita punya dua buah input dan juga dua buah output. Satunya outputnya adalah carry, dan lagi outputnya adalah sum. Nah, dari tabel kebenaran ini, kita tuangkan ke diagram K-map, kita dapatkan bahwa carry-nya adalah seperti ini, 0, 0, 0, dan hanya 1 kalau A-nya 1, B-nya 1. Sehingga fungsinya adalah AB. Sementara untuk yang sum, dia adalah 0, 1, 1, 0. Berarti dia adalah A, XOR, B. Makanya di sini rangkaiannya adalah dua buah input A dan B. Ini adalah half adder kita. Dan di sini ada carry-nya yaitu AB dan sum-nya adalah A XOR B. Oke, itu half adder. Nah, sayangnya half adder dia tidak bisa melakukan penjumlahan yang lebih dari 2 bit. Kenapa? Soalnya kalau kita melakukan penjumlahan lebih dari 2 bit, misalnya kayak kemarin ditambah 101 ditambah 111, tambahnya berapa? Nah, ini berarti dia lebih dari 2 bit. Kalau half adder dia bisa melakukan penjumlahan yang ini. 1 tambah 1, oke. 0 tambah 1, oke. Nah, cuma masalahnya 1 tambah 1, dia kan di sini 0, di sini 1 kan. Nah, berarti dia di penjumlahan berikutnya, dia ada 3 buah input. Satu yang berasal dari carry penjumlahan sebelumnya, dan satunya lagi adalah nilai yang akan kita jumlahkan sebenarnya. Berarti ada 3 input, sementara di sini cuma ada 2 buah input. Nah, makanya dikembangkan menjadi yang namanya full adder. Jadi ada A dan B, ini yang kita jumlahkan, dan juga ada C-in, carry-in, yang berasal dari penjumlahan
sebelumnya. Ya, tadi misalnya 101 ditambah dengan 001. Nah, berarti 1 tambah 1 kan dari sebelah kanan kita kerjakan kan. 1 tambah 1 adalah 0,1. Nah, ini yang disebut sebagai carry in. Carry in untuk penyembelahan yang kedua ini. 1 tambah 0 adalah 1. Dan di sini carry in-nya adalah 0. 0 tambah 0 adalah 1. Dan seterusnya. Nah, setelah kita coba tuangkan hasil dari tabel kebenaran ini ke Kmap, didapatkan seperti ini. Sumnya adalah A sor B sor C in, dan carry out-nya adalah AB plus AC in plus BC in. Nah, ini adalah fungsinya. Dan ini karena lumayan rumit kan, A sor B sor C in. Nah, padahal ini juga sering dipakai. Nah, makanya pabrikan itu langsung membuat sistemnya ini. Dipabrikasi dan dijual dalam bentuk full adder. Oke. Nah, kita coba sekarang untuk melakukan penyembelahan penyembelahan binary. Nah, dia modelnya seperti ini. Jadi kita akan menyembelahkan misalnya X ditambah Y. Nah, X-nya berarti ada X3, ada X2, ada X1, ada X0. Y-nya juga demikian. Ada Y bit ketiga, Y kedua, Y1, dan Y0. Dan kalau dijumlahkan, X0 tambah Y0 dulu. Dapatlah sum 0. Sum 0 ada kemungkinan dia ada carry. Nah, di sini ada carry 1. Dan penjumlahan berikutnya adalah carry 1 tambah X1 tambah Y1 dapatlah S1. Dan kemudian ada carry 2. Ini dijumlahkan dengan X2 dan Y2 dapatlah S2. Dan ini bisa menghasilkan C3. Dari C3 ditambah X tambah Y3 adalah S3. Dan seterusnya. Nah, kalau ini dituangkan menjadi rangkaian, maka dia akan membutuhkan 4 buah full adder. Full adder pertama adalah untuk menjumlahkan X0 sama Y0. Full adder berikutnya untuk menjumlahkan yang ini. Full adder berikutnya untuk menjumlahkan yang ini. Dan full adder berikutnya adalah menjumlahkan yang ini. Berarti kita butuh 4 buah full adder. Nah, full adder tentunya dia ada C in, X, dan Y kan. Nah, untuk yang pertama, karena dia nggak ada carry di sini, maka kita langsung bisa berikan 0. Dan di sini nanti akan mendapatkan S0. Dan carry-nya, ini adalah carry-nya, akan dibawa ke sini untuk dijumlahkan di full adder berikutnya. Didapatkanlah S1, ada carry, dibawa ke sini. Dapatlah S2, ada carry 3, dibawalah ke sini. Dapat S3, dan di sini ada C4-nya juga. Dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk membangun sistem ini dengan simulator kita, yaitu Tinkercad. Oh, jangan di sini, kita masuk ke kelas saja. Create activity. Oke, sekarang kita akan mencoba membangun rangkaian penjumlah kita. Oke, berarti kita butuh breadboard dulu biar rapi rangkaian kita. Kemudian kita butuh baterai. Mana baterainya? Oh, ini baterainya. Dan kita butuh 3 buah baterai untuk mendekati 5 volt.
yaitu tegangan kerja dari rangkaian kita. Kemudian kita coba sambungkan. Kemudian yang merah kita hubungkan juga dengan yang bawah. Nah, sekarang baru kita cari untuk full adder. Ini dia, 4 bit adder. Oke, kita gunakan 4 bit aja dulu. Dan 74283. Kita kasih, kita cari dulu 74283 pin out. Kan banyak. Oke, dia ada input, 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 input. Oke, berarti dia tidak lagi, dia tidak bisa yang ini ya, yang C1, C2, C3, jadi dari kemas langsung sama dia. Jadi inputannya langsung X0, Y0, X1, Y1, dan kemudian C0. Jadi kita langsung aja bikin. Ini adalah input yang pertama, kita coba saja. Pertama adalah VCC sama ground dulu, kita kasih power. Dan ground ini adalah groundnya. Oke, sudah. Nah sekarang ini carry in, input 0. Carry in tentunya kita kasih 0. Sesuai dengan rangkaian yang tadi, dikasih 0, carry in-nya. Kemudian ini adalah input, input, output, input, input, output. Ini carry out terakhirnya. Ini output, input, input, 3, output, input. Oke, berarti ini adalah inputnya yang ke 0, berarti ini X0. Kita kasih label dulu. Ini adalah X0. Kita coba putar dulu. Oke, udah. X0. Kita biar nggak terlalu rame. Ini adalah bit 0. Jadi ini X dan Y. X kita kasih ke, kita coba lakukan penjumlahan. Ini X dan ini Y. 1011 misalnya ya. Hurufnya satu-satu dulu. Dan ini adalah 0011, misalnya seperti ini. Seperti inilah.
Oke, berarti bit ke 0-nya 1,1, berarti ini 1, kita kasih warna beda, 1 dan 1. Oke, kita ini input 0, input 0, 1, 1, ini adalah outputnya. Outputnya kita coba hubungkan dengan lampu LED. Itu harus 50 ohm untuk membatasi arusnya. Oke, dan lampu LED-nya mana? Ini. Ini adalah anoda, berarti positif. Oh, ini kayaknya terlalu dekat berarti. Harus kasih jarak. Kasih black. Ini salah. Black. Black. Jadi ini untuk merepresentasi, untuk menampilkan hasil penyembelahannya. Termasuk juga, oh ya perlu yang carry out juga ya. Oke, udah. Ini berarti adalah yang S0-nya kita hubungkan dengan ini. Kita kasih warna biru muda. Kemudian ini input satunya. Input satu berarti 1,1 juga. Oke, 1. Kasih hijau. Juga 1. Dan ini outputnya atau S1. Berarti kita hubungkan dengan di sini. Oke, sekarang yang kedua. Ini carry out-nya. Ini adalah output bit 3. Ini input bit 3. Oke. Itu adalah 0 dan 1. Berarti ininya 0. Dan ini adalah 1. Kemudian apa lagi? Ini adalah output B3-nya. Berarti dia kita coba hubungkan dan yang ini. Dan ini adalah carry out-nya. Berarti ini yang terakhir. Oke. Sekarang tinggal yang penyembelihan terakhirnya. Ini outputnya, ini input. Inputnya adalah, oh kebalik ya. Harusnya 1 dan, oh ya benar, 0 dan 1 sama aja.
Oke, ini dan ini adalah outputnya. Oke. Nah, ini bisa ngerapin sendiri ya. Oke, kita coba saja. Kalau kita run, dia hasilnya 1, 0, 0, 1, 0. Apakah benar? Oke, kita coba. Pertama adalah 1 tambah 1. Hasilnya adalah 0 dan ada carry di sini 1. Kemudian 1 tambah 1 tambah 1. Hasilnya adalah 1 dan ada carry 1 juga di sini. Kemudian 1 tambah 0 tambah 1. Berarti dia hasilnya adalah 0 dan ada carry 1 di sini. Kemudian 1 tambah 1 tambah 0. Hasilnya adalah 0 dan ada 1 di sini. Jadi hasilnya adalah 1, 0, 0, 1, 0. Oh, sama berarti. Nyala, mati-mati, nyala, mati. 1, 0, 0, 1, 0. Seperti ini. Oke. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas juga tentang apa? Bahwa penjumlahan bisa kita gunakan untuk pengurangan juga. Tapi Y-nya kita ubah menjadi bilangan negatif. Oke, kita coba saja sekarang. Nah, sebelum itu kita coba dulu. Ini adalah 11 kan dalam dalam desimal ini adalah 7 dan hasilnya adalah 18. Apakah benar? Ini adalah 16, ini adalah 2 bobotnya. Total adalah 18, berarti benar. Nah, sekarang kita coba melakukan penjumlahan. Melakukan pengurangan. X-nya misalnya adalah 3. Kemudian Y-nya adalah minus 4 misalnya. Nah, pertama kita tentukan dulu, kita mau pakai standar apa nih? One complement atau two complement. Misalnya kita pakai yang one complement. Oke, one complement berarti kalau 3 dia 0, 0, 1, 1. Kan dia positif kan? Nah, kalau yang 4, positif 4-nya saja adalah 0, 1, 0, 0 kan? Ini positif 4-nya. Nah, kalau kita menggunakan one complement, berarti tinggal kita invert semuanya. Berarti ini menjadi 1, 0, atau 1. Oke, kita coba saja. Ini berarti masih sama. 1, 1, 1, 1. Cuma yang ini menjadi 0, 0, dan 0, 1. Berarti di sini menjadi ini yang kedua. Berarti di sini menjadi 0, 0. Karena yang ini kedua kan ini yang ke 0. Ini yang penjumlahan 1, ini penjumlahan 2, berarti bit 2. Berarti dia adalah 00 dan kemudian 01. Nah, sekarang kita coba run. Hasilnya 0, 1, 1, 1, 0. Ya, kita coba. 1 tambah 1, 0. Dengan ada carry 1 di sini. Kemudian 1 tambah 1 tambah 1, hasilnya adalah 1 dan ada carry juga di sini. Kemudian 1 tambah 0 tambah 0, 1, carry-nya adalah 0, 0 tambah 0 tambah 1, hasilnya adalah 1. Jadi hasilnya adalah 1, 1, 1, 0. Tapi jangan lupa bahwa ini adalah bilangan negatif, karena ini adalah parity bit, maaf,
sign bitnya. Sign bitnya menunjukkan 1. Berarti dia adalah menunjukkan bilangan negatif. Oh, ini bilangan negatif nih. Kita tadi pakai standar apa? Oh, standarnya adalah one complement. Berarti tinggal kita inverse balik kalau pengen tahu ini nilainya berapa. 110, kalau dibalik dia menjadi yang ini. 110, dia dibalik menjadi 001. 001, dia memiliki nilai adalah 1 kan? Dan karena dia adalah bilangan negatif, berarti dia menjadi negatif 1. Nah, 3 ditambah minus 4, benar negatif 1. Berarti ini menunjukkan dia adalah negatif 1. Karena dia aktif ininya. Sign bitnya. Oke, ini untuk yang full adder. Bit dari adder. Oke. Kita dulu sampai sini. Baik, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan membahas yang namanya multiplexer. Nah, multiplexer itu adalah rangkaian khusus di mana tugasnya dia adalah menggabungkan berbagai sinyal atau berbagai input. Misalnya inputnya ada banyak, ada 8, itu nanti akan digabungkan jadi 1. Misalnya 8, dia nanti menjadi 1. Nah, cara untuk memilih input mana yang akan disambungkan keluar, itu menggunakan selektor. Jadi nanti ada selektor yang menentukan input mana yang akan disambungkan keluar. Contohnya seperti ini. Di sini ada inputan X0 sampai X7. Dan ada satu output. Dan ada selektornya. Nah, pada saat selektornya 000 ini, jadi pada saat selektornya adalah 0, nah, pada saat selektor adalah 0, 0, 0, nah, pada saat input selektornya 0, 0, dan 0, maka output itu akan disambungkan dengan X0. Maka berapapun harga X0-nya, itulah yang akan muncul di outputnya. Jadi dia terhubung seperti ini. Ini kalau dia 0, 0, 0. Tapi kalau selektornya 0, 0, 1, maka outputnya justru akan terhubung dengan Y1. Jadi dia akan terhubung seperti ini. Jadi berapapun harga atau nilai X1 itu akan muncul di output Y. Dan seterusnya sampai akhirnya selektornya 111. Nah, 111 itu berarti input yang terakhir yang akan disambungkan dengan luar. Maka di sini akan disambungkan dengan output. Jadi kalau X7-nya 1, ya outputnya 1 juga. Ini adalah tugas dari multiplexer. Nah, kebalikan dari multiplexer adalah demultiplexer. Dia kebalikannya. Jadi hanya punya satu input dan ada banyak output. Dan input tersebut akan dihubungkan dengan outputnya sesuai dengan nilai selektor. Oke. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Kita coba dulu.
Misalnya di sini ada sebuah multiplexer. Dan di sini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ini adalah X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7. Dan di sini ada S2, S1, dan S0. Dan satu buah output yang akan dihubungkan dengan demultiplexer. 1/8 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7. Dan di sini pun juga ada selektornya. Oke, nah andai kata misalnya sekarang selektornya saya set 0, 1, 0. 0, 1, 0 itu nilainya adalah 2. Berarti X2 yang akan dihubungkan dengan output. Dan di demultiplexernya itu saya set menjadi 1, 0, 1 misalnya. Dan ini adalah 5. Berarti dia akan terhubung dengan, maka sekarang X2 itu akan terhubung dengan Y5 di output ujungnya. Nah, kombinasi ini, MUX-DEMUX, itu bisa kita gunakan untuk melakukan switching data. Misalnya, ini adalah si A. Si A ingin berkomunikasi dengan si, di sini misalnya si B. Nah, untuk bisa menghubungkan A dengan B, maka untuk bisa menghubungkan A dengan B, berarti X0 harus dihubungkan dengan jalur transmisinya, dan di sini saya hubungkan dengan, berarti untuk bisa X0-nya yang terhubung dengan outputnya multiplexer, berarti ini adalah 0, 0, 0. Sementara di multiplexernya, agar dia bisa terhubung dengan output Y1 yang terhubung dengan B, maka dia menjadi 0, 0, 1. Nah, dengan kombinasi ini, kita bisa menghubungkan A dengan B. Kalau misalnya kemudian A ingin berhubungan dengan C, dan C-nya ada di Y6 misalnya, maka kita tinggal mengubah yang ini. Bukan lagi 001, tapi sekarang menjadi 1, 1, 0. Yaitu 6, Y6. Sehingga nanti dia akan terhubung dengan di sini. Nah, ini fungsi dari multiplexer dan demultiplexer. Nah, kebetulan di sini juga ada multiplex. Kalau nggak salah sih. Oh, nggak ada deh. Nggak ada multiplexer. Yep. Oke, berarti multiplexer belum bisa kita buatkan di sini. Kecuali kalau teman nanti mau membuat menggunakan NAND gate, OR gate, dan lain-lainnya, situ silakan. Oke, nanti kita coba skip dulu. Sekarang kita lanjut ke yang namanya decoder. Nah, berbeda dengan yang multiplexer tadi, kalau multiplexer kan banyak input, outputnya cuma satu. Nah, kalau decoder, itu inputnya bisa banyak, dan outputnya bisa banyak juga. Sesuai tergantung dengan kebutuhan kita. Yang pasti dia akan mengubah
suatu kombinasi input menjadi kombinasi output. Nah, salah satu decoder yang ingin kita gunakan di sini adalah yang namanya, ini sama aja, BCD itu 7 segment decoder. Jadi kita akan mencoba untuk menggunakan 7 segment sekarang. Nah, 7 segment, oh ya, kita harus belajar tentang 7 segment dulu. Nah, 7 segment itu sebenarnya adalah lampu LED. Ya, tadi kan kita pakai lampu LED, ada 5 buah kan lampunya. Nah, ini juga lampu LED, cuma dia ada 7. Dan disusun sedemikian rupa, sehingga membentuk angka 8. Nah, berikutnya nanti 7 segment ini bisa kita nyalakan sesuai kebutuhan. Misalnya saya ingin 7 segmentnya menunjukkan angka 1. Oh, berarti nanti B-nya saya nyalakan, C-nya saya nyalakan. Oh, jadilah dia seperti angka 1. Nah, saya ingin dia menunjukkan angka 7. Berarti dia A-nya juga saya nyalakan. Seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita bisa menunjukkan sebuah angka. Nah, lampunya kita susun sedemikian rupa A, B, C, D, E, F, G. Jadi ada 7. A, kalau di sini saya aktifkan, berarti nanti lampu A ini akan nyala. Kalau B saya aktifkan, lampu B saya aktifkan, saya nyalakan. C saya aktifkan, berarti C akan nyala. Nah, untuk mengaktifkan lampunya, itu ada 2 cara, tergantung dari jenis yang dibuat oleh pabriknya. Nah, pabriknya itu membuat 2 jenis 7 segmen. Satunya adalah common katoda, satu lagi adalah common anoda. Common katoda berarti seluruh katoda LED-nya itu jadikan satu. Ini kan katoda, 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 kan katoda bagian yang negatifnya. Dia digabung jadi satu dan dimasukkan ke ground. Common katoda. Common itu berarti bersama. Berarti katodanya dijadikan satu bersama dia. Tapi kalau common anoda, anodanya yang kita satukan seperti ini. Nah, berarti kalau saya menggunakan common katoda dan saya ingin menyalakan lampu A misalnya, maka A itu akan saya berikan positif. Dan B juga ingin saya nyalakan, B-nya saya berikan positif. C-nya juga saya berikan positif, agar dia nyala seperti ini, angka 7. Nah, dengan kombinasi ini berarti lampu A itu akan nyala karena anodanya positif, katodanya negatif. B juga akan nyala karena anodanya positif, katodanya negatif. C pun juga nyala. Nah, terus D sampai G gimana biar nggak nyala? Kita kasih 0, ground. Karena sama-sama ground, anodanya ground, katodan juga ground, berarti dia tidak akan nyala. Maka dia dengan kombinasi seperti ini, A, B, C yang nyala. Tapi kalau kita menggunakan common anoda, kebalikannya, anodanya kita kasih positif. Berarti agar A-nya nyala, A-nya kita kasih 0. Sehingga dia menjadi forward bias. Dia akan nyala. B saya berikan 0, C saya berikan 0, sehingga A, B, C nyala, tapi D-nya saya berikan positif, 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 positif. Sehingga dia tidak akan nyala, karena dia tegangannya sama kan. Nah, ini cara kita untuk menggunakan 7 segmen. Nah, sekarang apa sebenarnya kelebihan dari common katoda dan common anoda? Nah, kalau kita menggunakan common katoda, kita berarti ngasih power. Kita ngasih power di sini. Kita ngasih tegangan positif. Berarti kita memberikan power ke 7 segmen. Nah, kalau sistem yang kita gunakan untuk memberikan power itu terbatas, oh jangan. Soalnya nanti jadi habis powernya di sistem kita. Pilihlah yang menggunakan common anoda. Karena kalau common anoda, kita tinggal memberikan 0. Sementara kalau ingin matiin,
tinggal kasih plus. Cuma plus di sini tidak akan ada arus yang mengalir. Jadi tidak akan menghabiskan power kita. Kok nggak bisa habis? Ya, soalnya di sini positif, di sini positif. Dia tidak akan ada arus yang mengalir ke sini. Kan dia jadi blocking kan, tidak ada arus yang mengalir. Tapi kalau yang 0 di sini, arusnya berasal dari power supply di sini. Jadi tidak akan menghabiskan sistem yang ada di sini kita. Jadi sistem yang kita buat di sini itu tidak akan boros powernya. Oke. Nah, itu kelebihan dari common anoda, common katoda. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan saya mana ini dulu. Oke, berarti sekarang kita coba second segment. Ini dia second segment. Nah, kita juga butuh breadboard-nya biar rapi. Mana breadboard? Ini dia. Nah, sekarang kita butuh power. Mana power? Kita butuh satu baterai, kayaknya cukup ya. Kita coba dulu aja. Saya lupa. Oke, udah. Nah, sekarang saya ingin menyalakan lampu ini. Kita coba lihat. Mana A? Oh ya, kita perlu belum menentukan. Ini adalah common anoda. Kalau common anoda, berarti saya harus memberikan power ke dia. Ini common anoda, bukan. Common anoda berarti kita memberikan 0. Kita coba yang common katoda dulu, yang lebih mudah. Kita pakai common katoda dulu. Jadi kalau common katoda, berarti di sini inilah common-nya, inilah common-nya, tergantung terserah kita mau pakai mana, yang ini boleh. Berarti common-nya kita hubungkan ke ground. Nah, tadi kan ini common katoda. Dan common katoda, itu common-nya itu dimasukkan ke ground. Sekarang A, B, C, sampai G-nya kita beri. Oke, kita coba. Misalnya saya ingin menyalakan A. Berarti A saya berikan positif. Dan B saya berikan positif, ingin membentuk angka 7. Ini A, ini B, dan ini C. Oke.
Kita coba aja langsung. Tadi akan menunjukkan angka 7. Karena A, B, dan C-nya itu sudah saya nyalakan. Lainnya nggak perlu saya nyalakan, nggak perlu saya kasih ground, karena dia sudah tidak tegangan. Tapi kalau misalnya saya ingin membentuk angka 0, berarti apa lagi? Berarti F, D, E, F juga harus dinyalakan. D mana? D ini, D dinyalakan, E dinyalakan, dan kemudian F dinyalakan. Maka dia akan menjadi angka 0. Oke. Nah, inilah cara kerja dari seven segmen. Tapi kalau misalnya saya ingin pakai yang common katoda, common anoda, berarti anodanya dikasih ke positif, commonnya dikasih positif. Oke, berarti commonnya ini dikasih ke positif. Nah, kemudian saya coba nyalakan. Nah, tidak ada nyala. Kenapa? Soalnya untuk menyalakannya kita harus ngasih 0, ngasih ground. Berarti ini kita coba ke ground kan, ini ke ground kan, ini justru dibikin ke ground, ini juga demikian sama ke ground. Yang ini enggak karena ini buat common, ke ground, ke ground. Tidak nyala juga. Ini adalah common, kita kasih ke positif, dan ini kita kasihkan, oh, berarti bukan yang di sini. Kita coba yang di atas. Ini kita kasih ke positif. Sama juga. Jadi apa yang menjadi masalah? Oke, kita coba analisis lagi. Ini adalah, oh, belum diubah. Ini harus diubah dulu jadi common anoda. Baru dia jadi 0. Jadi benar ini tadi bukan masalahnya di sini. Tapi memang masalahnya belum kita ubah. Seperti ini. Sekarang dia menjadi 0 yang nyala. Oke. Nah, cuma masalahnya untuk bisa menyalakan seven segment, kita butuh sampai 7 sinyal kan. Kita harus bisa kita harus memberikan 7 bit jadinya untuk bisa menyalakan seven segment. Nah, kadangkala 7 bit tersebut itu mubazir, terlalu banyak yang harus kita korbankan. Jadi kabelnya ada banyak itu. Bisa nggak kita bisa bikin sederhana? Nah, disinilah kita menggunakan decoder. Nah, decoder ini kita akan menggunakan yang namanya BCD to seven segment decoder. Jadi kita cukup mengirimkan 4 bit dalam kode BCD untuk menyalakan seven segmen sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya misalnya seperti ini. Kalau misalnya saya ingin menyalakan angka 4. Angka 4 itu kan dalam biner adalah 0, 1, 0, 0. Berarti ini saya matikan, ini saya nyalakan, matikan, matikan. 0, 1, 0, 0, jadinya dia adalah 4. Nah, BCD itu sebenarnya decodernya, oh 4, berarti saya harus menyalakan, berarti saya harus menyalakan B, saya nyalakan, kemudian C, saya nyalakan, D mati, E mati, F dan G-nya saya nyalakan. Maka dia menjadi angka 4 langsung. Oke, kita sekarang coba. Menggunakan biasanya di paling bawah. Itu dia. Oke, ini adalah positif powernya. Dan ini adalah groundnya. Nah, sekarang kita tidak lagi melakukan ini.
Ini adalah input 2, 3, lamp test, blanking, dan latch enable. Oke, kayaknya lebih cepat kalau misalnya kita ngambil yang sudah jadi. Kita coba lihat sirkuit yang sudah jadi yang pakai 7 segmen. Ada 7 segmen, ada. Nah, ini bukan mikroprosesor. Bukan. Jadi ya. Saya copy dulu ke activity. Ya, kalau kita coba masuk balik lagi ke kelas. Ada main dia. Ini saya hapus saja ya. Tinker disk. Nah, teman-teman silahkan langsung bereksperimen menggunakan ini. Nah, di sini saya menambahkan deep switch untuk merekonstruksi nilai yang ingin kita nyalakan ke sini. Oke, coba saja langsung. Ini angka 9 karena 1001 jadi 8. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6-nya di sini nggak nyala ya. A-nya nggak nyala di 6. Itu sudah bawaannya desainnya 4511 sih. 6, 7, dan kemudian 8, dan kemudian 9. Oh, 9 seperti ini, nggak ada D ya. Terus kalau 10 gimana? Nggak nyala dia. 11 nggak nyala, 12 nggak nyala, 13 nggak nyala, 14 tidak nyala, 15 nggak nyala. Nah, itu karena angka yang bisa dimunculkan di sini kan cuma 0 sampai 9 kan. Tapi BCD, tapi 4 bit itu benar kan punya 16 kombinasi. Jadi kalau 4 bit itu berarti kan kombinasinya ada 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 07, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, harusnya kan seperti ini kan karena 4 bit. Nah, cuma masalahnya ini adalah 0. Ini adalah 1. Ini adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan terakhir adalah 15. Nah, cuma masalahnya di 7 segmen itu kan
cuma bisa menunjukkan angka 0 sampai angka 9 kan. Dia nggak bisa menunjukkan angka 10. Kalau mau menunjukkan angka 10 berarti harusnya segmen, dua lampu dia jadinya. Satunya menunjukkan 1, satunya menunjukkan 0. Nah, karena dia cuma 1, makanya kalau decodernya menerima kombinasi ini, dia akan langsung mematikan segmennya. Nggak ada yang nyala. Soalnya kalau nyala nanti malah interpretasinya beda nanti. Makanya dia hanya bisa menunjukkan ini. Oke. Nah, sejauh ini ada pertanyaan dulu? Baik, kalau nggak ada, lanjut lagi. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah tentang three-state output. Nah, dari awal pas kita membahas tentang apa? Transistor digital, kemudian gerbang logika, kita hanya mengenal ada dua state, yaitu kelonda high, ya low, kelonda 0, ya 5 volt. Kelonda ground, ya VCC, cuma dua itu aja. Nah, tapi pada rangkaian kombinasional, pada suatu beberapa sistem tertentu, dia membutuhkan state yang ketiga, yaitu state-nya dia adalah open. Open di sini, dia berarti bukan 0 volt, bukan plus 5 volt, nggak ada tegangan aja. 0 tuh bukan yang nggak ada tegangan ya, dia ada tegangannya, yaitu 0 volt. Itu ground. Jadi ground itu ada tegangannya, 0 volt. Tapi kalau open, dia sama sekali nggak ada tegangannya. Ya sama kayak saya menggunakan, ini adalah rangkaian, komponen, saya pasang di udara seperti ini, dia nggak ada tegangannya. Tapi kalau saya masukkan ke tanah, ada tegangannya, yaitu 0 volt. Nah, makanya di sini kita butuh state yang ketiga, yang disebut sebagai state open. Jadi open, ini dia nggak ada tegangannya. Jadi seperti di sini. Kalau dia logic 1, berarti dia terhubung sama 5 volt. Kalau logic 0, berarti dia terhubung dengan ground atau 0 volt. Tapi kalau ini, dia nggak terhubung kemana-mana. Bukan ke VCC, bukan ke ground. Berarti dia ya nggak ada tegangannya. Nah, makanya di sini kita membuat sebuah rangkaian gerbang logika yang dia memiliki state yang ketiga, yaitu state open. Nah, berarti di sini dia ada sebuah inputan lagi untuk menunjukkan tolong itu switch-nya diangkat sehingga dia nggak ada tegangan sama sekali. Itu three-state output. Nah, contohnya adalah three-state buffer. Kalau select-nya ini saya aktifkan, maka semua input X0 terhubung dengan Y0, X1 terhubung dengan Y1, X2 terhubung sama D2, X3 terhubung sama Y3. Jadi begitu select-nya saya aktifkan, maka input terhubunglah dengan output. Tapi kalau select-nya tidak saya aktifkan, maka di sini jadi putus. Ini putus ini. Tidak ada hubungan sama sekali. Sehingga dia seperti ini. Ini kalau saya tidak aktifkan, misalnya tidak aktifkan menjadi ground. Seperti ini. Nah, seperti apa contoh penggunaan dari three-state buffer ini? Nah, contohnya adalah misalnya saya punya sebuah deep switch yang ini akan memberikan 1 dan yang ini akan memberikan 0. Sementara ada deep switch lainnya lagi yang ini memberikan 0 dan yang ini memberikan 0 juga. Nah, saya ingin kadang mengambil data dari deep switch 0 dan kadang mengambil data dari deep switch 1. Maka ini akan terhubung
Ini adalah misalnya data 0, dan yang ini akan terhubung menjadi data 1. Nah, kalau misalnya saya langsung baca data 0, data ini, data satunya aman karena sama-sama 0. Tapi pada saat saya baca data 0, yang ini, saya akan bingung. Lah, kok saya bacanya ini 1, ada yang bilang 1, ada yang bilang 0. Yang benar yang mana? Ya? Nah, agar tidak terjadi kebingungan seperti itu, maka nah, Nah, berarti saya akan membuat sebuah tristate buffer di sini. Ini saya hubungkan dengan ini. Jadi D0. Dan ini apa? Nah, seperti ini. Dan ini bisa saya hubungkan sekarang. Nah, nah, kalau misalnya sekarang selektornya ini saya berikan 0, maka di sini saya berikan sebuah inverter. Maka 0 tersebut di sini akan menjadi 0, berarti dia tidak aktif, tapi di sini menjadi 1. 1 berarti tristate buffer yang atas yang akan aktif. Sehingga di sini akan terputus. Tapi di sini akan nyambung. Sehingga sekarang D1 dan D0 dia akan terhubung dengan DS0. Tapi kalau selektornya saya berikan 1 di sini, justru di sini yang 1 aktif, berarti di sini nyambung, ininya justru jadi 0, ini keputus jadinya. Sehingga sekarang D1 D0 terhubung dengan DS1. Nah, ini fungsi dari tristate buffer. Dan ini nanti kita akan gunakan secara intensif di mata kuliah mikroprosesor setelah ini. Maksudnya di mata kuliah berikutnya. Oke? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Baik, kalau nggak ada, ya berarti kita cukup sampai sekian. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya. Tapi kuis ini kayaknya baru dibuka jam 10, kalau nggak salah. Jam 10 dan deadline-nya adalah malam ini, jam 11.59 malam. Oke, baik, terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di minggu depan.